Setelah rapat pleno menetapkan permohonan diregister, Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan melalui musyawarah paling lama 12 hari terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. Dalam pelaksanaan musyawarah, terdapat dua mekanisme, yaitu musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Musyawarah tertutup merupakan musyawarah tertutup untuk umum. Musyawarah tertutup mempunyai 5 prinsip, yaitu: pertama, pimpinan musyawarah bersifat netral. Pemohon dan termohon, kami sampaikan bahwa posisi kami di sini adalah sebagai pihak yang netral. Artinya kami tidak. Kedua, para pihak tidak menyerang personal atau pribadi. Ketiga, musyawarah bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan. Keempat, musyawarah tidak mengenal kesepakatan untuk sebagian. Kelima, pernyataan dan fakta dalam musyawarah tertutup tidak dapat menjadi alat bukti. Bawaslu Kabupaten Kota mempertemukan pemohon dan termohon dalam musyawarah secara tertutup. Musyawarah tertutup dilakukan paling lama 2 hari kalender. Musyawarah tertutup dipimpin paling sedikit 1 orang anggota Bawaslu Kabupaten Kota, dibantu oleh 2 orang pegawai Bawaslu Kabupaten Kota sebagai sekretaris dan notulen. Musyawarah tertutup harus dihadiri oleh pemohon dan termohon. Dalam hal pemohon tidak hadir 2 kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam pelaksanaan musyawarah tertutup, pimpinan musyawarah memutuskan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dinyatakan gugur. Dalam hal termohon tidak hadir 2 kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam pelaksanaan musyawarah tertutup, pimpinan musyawarah memutuskan permohonan sengketa pemilihan tidak mencapai kesepakatan dan melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka. Dalam pelaksanaan musyawarah tertutup, pemohon dan termohon dapat didampingi kuasa hukum. Apakah saudara hadir sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Kemudian saudara termohon, apakah hadir sendiri ya atau didampingi oleh kuasa hukum? Kuasa hukum hanya memberikan saran pertimbangan kepada pemohon dan termohon selama pelaksanaan tahapan musyawarah. Musyawarah tertutup dilakukan dengan tahapan: pertama, penyampaian permohonan pemohon dan kronologis permasalahan. Oleh karena itu, saudara pemohon, kami persilahkan untuk menyampaikan pokok-pokok ataupun garis-garis besar dari kronologis permasalahan permohonan sengketa ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan musyawarah. Jadi di sini kami akan menyampaikan kronologis permasalahan yang kami ajukan. Kedua, perundingan kesepakatan. Ketiga, penyusunan kesepakatan pemohon dan termohon. Keempat, penandatanganan berita acara musyawarah. Saya harap pemohon dan termohon bisa maju ke depan untuk menandatangani berkas berita acara. Dan kelima, penuangan berita acara musyawarah dalam putusan. Dalam hal musyawarah tertutup telah mencapai kesepakatan, materi kesepakatan para pihak tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Materi kesepakatan dalam musyawarah tertutup dituangkan dalam berita acara musyawarah permohonan penyelesaian sengketa pemilihan sesuai dengan formulir model PSP 15. Berita acara musyawarah tertutup ditetapkan oleh pimpinan musyawarah dan ditandatangani oleh pemohon, termohon, dan pimpinan musyawarah. Berita acara musyawarah tertutup dituangkan dalam putusan musyawarah penyelesaian sengketa dan ditandatangani oleh anggota Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan formulir model PSP 16. Pembacaan putusan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah tertutup, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka. Artinya musyawarah tertutup pada kesempatan kali ini tidak bisa mencapai kata sepakat. Oleh karena itu, jadwal selanjutnya adalah pemohon dan termohon untuk menghadiri musyawarah terbuka.